Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mencoba fokus di ayat 4 dan ayat 5. Saya ulangi ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat Yesus memerintahkan kepada Simon untuk bertolak ke yang lebih dalam, untuk membawa perahunya sedikit menjauh, untuk menjala ikan lagi, itu terjadi pada siang hari. Sementara para nelayan menangkap ikan malam hari. Dan Simon berkata kepada Yesus, "Tuhan, sudah semalam-malaman aku menangkap ikan, tapi tidak ada hasil." Lihat Bapak Ibu terkasih, pada saat Simon menangkap ikan dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dia tidak ada hasil apa-apa. Tapi begitu dia mendengarkan perkataan Tuhan, begitu dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, hasilnya di ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya mau berkata apa? Yang bagi Simon tidak mungkin menangkap ikan di siang hari, tetapi bagi Tuhan mungkin. Yang Simon sudah berusaha semalam-malaman dengan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, tapi tidak berhasil. Tapi pada saat Simon menuruti perintah Tuhan, persoalannya dapat selesai. Bapak Ibu Saudara kasih, pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Pergumulan apa atau masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi pada saat ini? Yang menurut kita, menurut Bapak Ibu, mungkin persoalan itu begitu berat
sehingga tidak mungkin ada jalan keluarnya. Tapi mari kita belajar kepada Simon. Pada saat Simon melakukan apa yang Tuhan perintahkan, persoalan dia selesai. Dia bisa mendapatkan ikan, dia bisa menangkap ikan dengan jumlah yang besar. Artinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari, kalau kita punya masalah, kita dengarkan apa yang Tuhan katakan, kita jalankan apa yang Tuhan perintahkan, kita ikuti apa yang Tuhan mau, meskipun bagi kita, menurut perkataan kita, hal itu tidak mungkin. Tetapi kita yakin, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang berikutnya Tuhan katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara terkasih kebiasaan hidup kita yang lalu. Tinggalkan pola pikir kita yang lalu. Mulailah kita mengikuti pola pikir Tuhan. Mulailah kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Tinggalkan kebiasaan lama kita. Jadilah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mau membajak sawah tapi menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Kalau kita mau mengikuti Yesus tapi kita masih terikat dengan masa lalu kita tidak bisa mengikuti Yesus dengan baik. Kita tidak layak bagi kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita tinggalkan kehidupan lama kita yang tidak baik. Kita rubah menjadi manusia baru. Kita hiduplah sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mendengar perkataan Yesus, dan jadilah manusia baru. Mari kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan agar kita bisa benar-benar menjadi manusia baru. Kita hening di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga yang maha baik, segala pujian, syukur, hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami, agar kami mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, agar kami mengikuti setiap perintah-Mu. Kami jangan lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami harus meninggalkan manusia lama kami. Kami harus hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Hidup bersama-sama dengan Engkau. Hidup mengikuti perintah Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan hal itu kepada kami. Biarlah sejak saat ini Tuhan, kami mau ikut dengan Engkau, dan kami mau menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang di bawah tuntunan-Mu, manusia-manusia yang mengikuti perkataan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.